rusak pula seluruh tubuhnya. Ulama sampaikan hari mulia, dunia ini pun punya hati. Hatinya dunia ini adalah agama. Manakala amal agama ini baik pada diri setiap manusia, maka keadaan dunia pun ini akan menjadi baik. Semua akan menjadi baik. Tapi manakala amal-amal agama ini rusak pada diri setiap manusia, maka seluruh keadaan-keadaan ini pun akan menjadi rusak. Dan itu terbukti Pak sekarang. Coba kita lihat, baik di media sosial, media apa dan sebagainya. Kita melihat keadaan umat hari ini Pak. Di seluruh dunia Pak. Di mana-mana keadaan hari ini Pak. Orang semua ya seperti ketakutan. Padahal kalau kita lihat Pak, suasana keadaan di sekitar kita Pak, luar biasa Pak. Pembangunan berkembang, apa semuanya bagus. Bangunan-bangunan mewah, kendaraan-kendaraan mewah berada di sekitar kita di mana-mana. Tapi kenapa pada saat ini kita seperti ketakutan Pak hidup? Banyak hari ini orang seperti itu. Persoalannya hari belakang Allah SWT. Karena hari ini manusia meninggalkan agama. Hari ini manusia mencari kebahagiaan di luar daripada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Sekiranya satu penduduk negeri itu beriman beramal soleh, artinya amal agamanya itu bagus, ketaatannya kepada Allah itu baik, maka seluruh keadaan ini akan menjadi baik. Kenapa? Karena Allah akan datangkan keberkahan, dikeluarkan keberkahan dari bumi, diturunkan keberkahan dari langit. Semua jadi berkah. Kemudian orang-orang akan hidup dalam keadaan tentram, damai, serba merasa berkecukupan. Coba Pak, kalau kita melihat itu keadaan-keadaan orang-orang tua kita dulu, tidak mewah hidupnya. Ya mungkin Bapak ini sudah lihat bagaimana dulu. Orang-orang tua kita dulu tidak mewah hidupnya Pak. Tetapi mereka rasakan itu kedamaian dalam hidupnya. Rumahnya tidak mewah, kendaraannya tidak mewah, tapi kelihatan mereka itu hidup tenang. Kita hari ini Pak, semua kelihatan mewah, semua kelihatan bagus, tetapi kita tidak tenang. Kenapa? Orang-orang tua dulu ini Pak, mereka dekat dengan Allah. Ke toilet dulu tadi. Dulu Pak jarang dengar yang namanya musibah. Jarang dulu kita itu Pak dengar musibah, gempa, tanah longsor, banjir. Jarang dulu itu kita dengar. Sekarang Pak hampir tiap hari. Padahal janji Allah akan datangkan keberkahan, turunkan berkah dari langit dan keluarkan berkah dari bumi. Tapi hari ini Pak, apa yang keluar dari bumi? Apa yang turun dari langit? Turun hujan jadi banjir, menyebabkan tanah longsor, menyebabkan gempa, menyebabkan macam-macam musibah. Macam-macam Allah datang. Penyebabnya apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah. Persoalannya hari mulia karena manusia ini jauh dari amal agama. Jadi sebagai kata ulama kita, banyaknya persoalan di atas muka bumi ini hari mulia pada hari ini karena manusia bermasalah hubungannya dengan Allah. Itu saja. Banyaknya masalah yang terjadi hari ini karena manusia hubungannya kepada Allah bermasalah. Coba kita lihat hari ini Pak, kalau kita cerita agama Pak, kalau orang ditawarkan saja agama Pak, orang malas, tidak tertarik. Padahal orang-orang terdahulu, para nabi, para sahabat mengorbankan segala apa yang dia punya, apa yang dia miliki untuk dapatkan itu agama. Satu orang sahabat
Ada satu orang sahabat yang saya lupa namanya. Dia sempat tertinggal takbiratul ula. Terlambat di sholat. Bukan sahabat tabi'in. Dia terlambat sholat. Terlambat 1 rakaat. Setelah itu dia sholat sunat sampai ratusan rakaat. Terus dia menyesal, merasa bersedih. Dia bilang, saya tertinggal takbiratul ula. Saya tidak dapat lagi fadilah keutamaan sholat di awal bersama mendapatkan takbiratul ihram bersama ini. Dia bersedih, Pak. Dia berduka seperti orang kematian. Bayangkan. Nah, tertinggal takbiratul ula ini. Dan dia merasa bersedih, merasa kehilangan, merasa rugi. Maka dia ganti dengan sholat sunat. Maka didapat oleh satu orang sahabat, dia katakan, sekalipun kau sholat sunat 1000 rakaat, maka kami tidak akan mampu menggantikan padilanya, keutamaannya sholat bersama dengan imam takbiratul ihram. Kemudian di zaman sahabat, ada satu orang sahabat sholat di dalam kebunnya, Pak. Dia sholat di dalam kebunnya. Pas dia sholat, dia pandangannya ini sempat tertuju kepada satu ekor burung yang terbang dari ranting yang satu ke ranting yang lain. Sholat sunat ini, Pak, di kebunnya. Pada saat itu dia lupa berapa jumlah rakaatnya. Dia pun menyesal. Wah, ya Rasulullah, datang kepada Nabi diadukan, ya Rasulullah, ini kebunku, dia ganggu ya sholatku, sampai saya tidak khusyuk. Tertarik dengan satu ekor burung yang terbang dari ranting yang satu ke ranting yang lain. Maka ya Rasulullah, pada hari ini juga kebun itu saya korbankan untuk bisa dia. Saking sahabat pahamnya. Orang-orang terdahulu begitu berharganya daripada amal agama, tinggi daripada nilainya daripada amal agama. Tapi coba kita lihat diri kita hari ini. Hari ini Pak, orang lebih terkesan kalau hilang uangnya 100.000 daripada hilang sholatnya. Iya. Orang hari ini Pak, kalau dia sholatnya dia tertinggal, biasa-biasa aja gitu. Tidak ada orang merasa menyesal kalau dia terlambat sholat. Jangan kalau terlambat sholat, orang tidak sholat saja dia merasa menyesal, tidak merasa rugi. Tapi kalau dompetnya hilang, isi 500.000, sudah. Apalagi kalau HP yang hilang, orang akan cari, dia akan kemana-mana, diinfokan di setiap grup dan sebagainya. Kenapa ini? Karena hari ini Pak, hati kita yang masuk ini nilai dunia, keluar nilai agama. Beda orang-orang terdahulu, para sahabat, nilai akhirat masuk dalam dirinya, nilai dunia keluar. Kalau kita beda, yang masuk nilai dunia. Makanya kalau hilang dunia kita bersedih. Kalau hilang amal agama biasa-biasa. Sahabat dulu, kalau kehilangan amalnya, kehilangan sholatnya, dia bersedih, merasa kehilangan. Bahkan ada yang berduka sampai 2-3 hari. Maka inilah hari akan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita sama-sama pikirkan bagaimana keadaan agama kita hari ini, bagaimana keadaan umat hari ini. Maka jamaah-jamaah yang Bapak Ibu sekalian dihantar ke setiap tempat, ke setiap daerah, dari masjid ke masjid. Tujuannya cuma satu, mau datang ke sini untuk membagi fikir sesama saudara muslim kita. Karena apa? Tanggung jawab agama ini adalah tanggung jawab semua daripada orang Islam. Kul, katakan hai Muhammad, hasihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah, ala basirah, dengan keterangan yang nyata melalui Al-Quran dan hadis. Ana, kata Rasulullah SAW, wa manittaba'ani, saya dan seluruh pengikutku. Nabi tidak katakan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tidak diperintahkan mengatakan anak ulama, anak ustaz, tapi ana wa manittaba'ani, saya dan seluruh pengikutku. Maka karena kalau kata ulama, siapapun orangnya yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia adalah orang yang telah diembankan amanah untuk mengajak manusia taat kepada Allah.
Mengajak ini mudah Bapak Ibu sekalian. Mengajak ini mudah. Kata ulama dakwah lebih mudah daripada naik sepeda. Orang kalau tidak ada kakinya tidak bisa naik sepeda. Orang kalau ada tangannya tidak bisa naik sepeda. Tetapi kalau dakwah mengajak manusia untuk taat kepada Allah, biar tidak tangannya, biar tidak kakinya. Bisa. Ayo kita ke masjid, ajak anak kita, ajak keluarga kita, ajak tetangga kita. Siapapun yang kita jumpai, yang sini kita lewat, ajak dia untuk taat untuk bagaimana taat kepada perintah Allah SWT. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tanggung jawab agama adalah tanggung jawab kita semua. Saudara Muslim kita mati dalam keadaan tidak taat kepada Allah, maka tetangganya akan ditanya. Tetangganya akan ditanya. Innamal mu'minuna ikhwah, setiap orang Islam itu bersaudara. Seperti satu tubuh kata Nabi, satu sakit semua. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, jaga dirimu, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan ahli keluargamu dari siksa neraka. Siapa keluarga kita? Innamal mu'minuna ikhwah, setiap orang Islam itu bersaudara. Maka orang Islam itu satu keluarga, satu rumpun, diikat dengan satu kalimat la ilaha illallah. Maka kita semua ini bersaudara, satu keluarga. Maka tanggung jawab kita mengajak saudara kita yang tidak taat kepada perintah Allah, bagaimana bisa taat kepada perintah. Satu orang di sini Pak, kebakaran rumahnya, satu kampung ini datang semua bawa ember ke sana Pak, mendadak kemana? Untuk padamkan itu rumah. Apalagi kalau ada orang di dalamnya. Iya, pasti orang akan lebih bersemangat lagi, mati-matian lagi, cari air bagaimana bisa dipadamkan itu api. Padahal Bapak Hari mengatakan ini baru api. Iya. Bagian daripada titik kecil daripada api neraka yang dipakai oleh Nabi Adam di dunia itu seluruh dunia. Nah kita berbondong-bondong, satu kampung, bahkan kampung tetangga juga akan datang ke sini untuk memadamkan satu daripada satu rumah yang terbakar ini. Nah sekarang hendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah sampaikan dalam satu hadis, ketika azan berkumandang, maka satu orang malaikat penyuruh berkata, wahai anak cucu, bangkit, berdirilah kalian, padamkan api neraka yang kalian nyalakan untuk membakar dirinya. Artinya orang tidak sholat, Pak, itu dia kasih nyala api neraka untuk dirinya, untuk membakar dirinya, dia kasih nyala api Pak. Nah ini saja api dunia kita bondong-bondong memadamkan. Nah ini orang yang mau bakar dirinya dengan api neraka, seharusnya kita berbondong-bondong datang dia, saudaraku, datang ke masjid, sholat kita, taat kepada perintah Allah, supaya Allah selamatkan kita dulu dan akhir. Maka hendak Allah SWT tanggung jawab agama ini adalah tanggung jawab kita semua. Kewajiban kita semua, saling mengingatkan, saling mengajak, bukan mengajari, bukan menggurui. Kita harus saling mengingatkan. Siapa lagi yang bisa saling mengajak kalau bukan kita sama orang Islam? Maka jemaah-jemaah Bapak Ibu sekalian ini datang ke tempat kita, kampung kita, beriktikaf di masjid, meluangkan waktunya. Semua juga mereka orang sibuk ini Pak. Ada pegawai, ada kontraktor, bahkan ada polisi. Di kami ini lengkap semua. Mulai dari Pak Rektor sampai kalangan pejabat. Ada wali kota sampai gubernur ada yang mengambil bagian dalam kerja dakwah. Karena kita semua sama. Maka mari kita sama-sama. Tanggung jawab agama ini semua berada di pundak-pundak kita. Kita satukan pikir dan kesuara kita. Jadi kami datang ke sini bukan mau datang mau happy saja di sini, tidak, tapi mau bagi pikir Pak. Sama-sama dengan orang di sini, sama-sama kita satu bagi pikir kita. Mungkin orang di sini bisa ditunjukkan oleh kita saudara kita itu di sana kodong belum ke masjid. Kita datang ke situ. Kita puji-puji oleh mereka, bukan dipaksa, tidak bisa. Itu kalau ada kita punya luka Pak, jangan dikorek-korek. Dia tambah lama kalau dikorek, dia tambah besar lukanya. Dicarikan obat. Kalau obatnya kasar, ditunggu, dikasih lembu supaya lukanya bisa kering, bisa sembuh. Orang ini kalau ada keburukan dia buat, apalagi kemaksiatan dan kemungkaran, jangan diusik dia punya keburukan. Tidak usah disinggung itu dia punya aib, tidak usah. Oh di sana ada penuh, tidak usah. Tugas kita mengajak manusia taat kepada Allah. Urusan hidayah bukan kita yang punya. Salah Pak ya? Maka kita ada kerjasama yang baik.
Sewaktu Rasulullah di Mekah buat dakwah, tidak ada kerjasama di sana menentang, maka Allah Ta'ala tangguhkan hidayah. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah menyambut baik kedatangan baginda Nabi, kemudian ada kerjasama yang baik, maka Allah Ta'ala turunkan di situ keberkahan sehingga menjadi Madinatul Munawwarah. Semoga pun di kampung ini ada kerjasama yang baik dari orang-orang di sini, maka kampung ini pun Allah Ta'ala turunkan keberkahan, turunkan sakinah, sehingga orang-orang di sekitar di sini dapat keberkahan. Ya, dapat ketenangan anak-anak mereka, ya, keluarga mereka diberikan ketenangan, kesehatan, mudah amalkan agama. Akhirnya terus jamaah ini Pak datang di masjid kita bukan sekedar tidur Pak, tidurnya sedikit. Jam 2 malam dia sudah bangun sebagai ada tahajud baca Quran sampai subuh, kemudian doa minta hidayah, ya, sampai di akhir malam. Begitu pukul sore dia silaturahmi doa dulu Pak itu sebelum pergi jauh silaturahmi singkat itu dia doa dulu Pak. Minta ya Allah turunkan hidayah di kampung ini, di kampung itu, di mana di kampung itu masuk. Orang-orang datang seperti itu. Jadi jangan sampai kita melihat ini cuma di tidak. Ini kita datang untuk bagi pikir dan kerisauan bagaimana saudara kita mau sama-sama taat kepada perintah Allah SWT. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah SWT. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu datang dari Allah. Ada punya salah dari kebodohan dan kehidupan saya sebagai manusia biasa. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musbah. Ini kau. Mau rasa masalah bagus. Kenapa nak bilang? Tahu kamu menjauh. Nih, jadi kan kamu. Nah, iya mana. Lai, masya Allah. Iya, Ar-Rahman punya waktu. Karena kalau di sini dari langit langsung Allah turunkan. Allah turunkan dari langit. Jadi,